Oke, everyone, open your mind. Oke, kan berarti kalau boleh dikatakan Uni dibanding teman-teman yang lain tadi kan udah yang lebih berumur ya dari mereka gitu. Udah tua Iya gitu. udah, ya nggak ya. Gue sih pengen ngomong kayak gitu, tapi saya begitu sangat frontal ya. Ya mungkin Uni, Iya. ya mungkin Uni lebih berumur dibanding yang lain. Maksudnya untuk mahasiswa S2 ya, kalau mungkin S3 mungkin masih banyak yang seumuran Uni gitu. Tapi kalau untuk ngambil S2 kayaknya memang lebih, Iya, ya, telat. telat. Bisa dibilang telat sih umur segue. Iya. Gue kan 32 tahun pas ngambil S2. Sekarang? Sekarang 33 tahun. Baik. So what made you decide to ya Itu ya. S2? Kenapa ya pada saat Kenapa itu? kenapa mau S2? Padahal udah telat gitu maksud gue. Nah, Maksudnya iya. kan I mean not all people kayak still have that kind of Courage gitu. courage sama willingness untuk apa namanya develop their self apa itu kan maksudnya masih banyak yang mereka ya udah gue udah tua gitu kan gue udah ini ya udah gue tekunin aja gue ngajar gitu kan dapat gaji ya udah hidup gitu kan. So what made you Apa ya? think differently or act differently? Ini apa? Gue demen nih pertanyaannya karena gini, waktu itu di satu malam yang dingin kita Di pada mabok malam. kita pada mabok tugas nih sama teman-teman gitu ya. Kok susah banget yang ngertiin ini maksudnya apa ya? Problematize ini apa ya? Diapain gitu. Karena kan aku pernah dapat tugas tuh sebelumnya diminta lebih kritis gitu, memaparkan isunya tuh lebih kritis, jangan hanya describe tapi problematize gitu. Terus discuss sama teman gitu. Oh, kenapa ya gue ngambil S2 ya? Itu di saat-saat itu memang kayak udah berada yang kayak merasa sulit banget S2 itu beneran deh. Ya Allah sulit banget nih gue. Apalagi di luar negeri ya. Aduh gue nggak ngerti gimana ya terminologinya susah gitu, nggak paham sama konsep ini apa maksudnya gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol, iya ya kak. Gue sih nggak habis pikir kak, kenapa sih lu mau ngambil S2, lu udah nikah, kerjaan udah settle gitu, penghasilan udah lumayan gitu. Terus apalagi yang dicari gitu, kenapa? Dan lu udah meninggalkan kampus tuh udah 10 tahun, ini bukan sesuatu yang mudah, gue aja nih gitu kan, ini nih sulit, kenapa kak? Kenapa ya? Terus kalau diingat-ingat lagi, ya kenapa ya salah satunya, ngeliat pada saat itu ya Udah sebelum dijawab, because kalau aku ada di posisi Uni, mungkin aku nggak akan ngelakuin hal yang sama gitu. Maksudnya aku, I did my master just right kayak 1 year break doang, a year break itu cuman gue pakai untuk kerja. Tapi kerja pun itu bukan benar-benar bukan gue kerja kayak ngisi waktu untuk gue nyiapin berangkat S2 gitu. So kayak kalau if I were you gitu, gue kayak probably gue nggak akan ngelakuin itu gitu. Maksudnya gue udah 10 tahun loh bedanya gitu kan, udah 10 tahun gue udah maksudnya secara experience udah banyak gitu kan. Secara pengalaman ngajar udah banyak, secara apalagi ngehandle anak-anak, ngajar itu kayaknya udah biasa banget, bikin assessment, bikin apa tuh kayaknya udah ini so why gitu, kayak gue masih penasaran banget sih gitu. Kayak you're very motivating menurut gue sih kayak udah maksudnya benar-benar nunjukin kalau menuntut ilmu itu benar-benar gak kenal umur gitu. Iya, itu pada saat itu kan ya kita kan terjebak di rutinitas pekerjaan gitu. Nah, ini mungkin agak sedikit panjang nih ceritanya, dirunut dulu sedikit dari Pekanbaru gitu. Di Pekanbaru juga waktu itu ya walaupun berada di sekolah yang sekolah nasional plus yang ya dibandingkan sekolah-sekolah di Jakarta masih jauh lebih kecil lah kami gitu. Tapi secara karir alhamdulillah cukup baik gitu dan senang di situ. I felt like I was growing gitu kan. Punya manajer yang juga sangat baik yang selalu ngajarin gitu. Nah, terus menikah. Nah kemudian menikah kita jarak jauh dulu nih sebentar gitu karena suami kan di Jakarta. Selalu pikiran itu aduh I was never going to move to Jakarta pokoknya. Enggak. Karena dalam pikiran tuh kayaknya Jakarta bukan tempat gue deh gitu. It's like a jungle yang penuh dengan ketidakpastian. Gue sih mikirnya kayaknya dulu gitu kan. Takut gitu mencoba hal baru gitu. Nah, tapi begitu akhirnya memutuskan ya hijrah ke Jakarta gitu. Ternyata tuh itu ya hijrah tuh memang apa namanya membuka banyak peluang, Betul. memberikan banyak pengajaran gitu ya. Sesederhana ya pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta hal yang dulu nggak pernah terfikirkan sebenarnya. Jadi terpikir bener kan? Terfikirkan Bal, bener. Jadi contohnya gini, ada salah satu senior di kampus dulu. Dia tuh sangat-sangat motivating lah. Dia sekarang itu salah satu interpreter yang memang yang apa namanya udah
udah apa ya, udah jam kerja udah tinggi banget gitu. Dan kayaknya tuh dulu waktu di kampus tuh susah banget gitu ya, kayak dia tuh apalah aku sebagaikan pungguk merindukan bulan gitu, karena dia orangnya sangat apa namanya, cukup terkenal lah gitu, pinter, cantik, karirnya bagus gitu. Nyampe di Jakarta nggak pernah terpikirkan dia ajak gitu kan. Jadi nggak sempat ngerasain nganggur waktu nyampe di Jakarta. Diajak kerja sama dia. Nggak pernah nih memikirkan bahwa akan jadi interpreter dulu, karena kan kayaknya ngomong di depan walaupun cuma consecutive interpreting gitu ya, tapi challenge-nya beda gitu. Alhamdulillah pernah ngerasain, oh gini loh ya ternyata beda gitu. Di Jakarta tuh orang tuh nilai lu tuh lebih dari teman-teman ya, setidaknya ruang lingkup gue gitu lebih menilai lu tuh lebih dari apa kualitasnya gitu, dibandingkan dulu mungkin pada saat mungkin nggak tahu gue, kalau gue nggak mengeneralisasi kota gue gitu kan baru gitu, tapi setidaknya di lingkungan itu pada saat itu kok gue ya itulah, kok orang tuh nggak ngelihat kualitas kita tapi ngelihat kita itu dekatnya sama siapa kayak gitu-gitu loh intinya. Nah terus sampai di Jakarta gitu ya, kerja, masuk ke suatu sekolah, bisa dikatakan sekolah internasional ya sekolah kita itu gitu, walaupun memang nggak tahu nih, kurang ownernya sendiri mungkin pada saat itu nggak bilang itu sekolah internasional gitu. Lebih kayak kurang brandingnya aja sih. Iya. Nah di situ banyak juga pelajaran yang didapat gitu kan, senang di situ sama lingkungannya gitu, apa yang didapatin, ilmu baru semuanya. Tapi ya itu tadi 3 tahun terjebak di rutinitas yang sama gitu ya, ngelihat teman-teman pada sebenarnya yang dilihat ya kita manusia ya gitu, wajar kalau ya enak ya kayaknya di luar negeri gitu, sesederhana itu gitu kan, kayaknya enak ya, apaan netizen mah taunya enak-enak doang karena kita posting-posting jalan-jalan mulu, di balik itu banyak esai, banyak tugas yang menanti kayak gitu. Nah ngobrol-ngobrol ngelihat teman, nah terus ketemu elu kan, nah ketemu dia nih, dia masuk. Terus ngobrol, sebelumnya gue udah sempet apa sih LPDP itu, denger-denger, nah Tantri, teman kita kayak Tantri, dia ngelamar juga, apa sih Tan, itu LPDP gitu. Oh ini loh mbak, gini, terus tanya sama teman-teman, termotivasi nih gitu ya. Wah, ngelihat satu teman ngedaftar, kayaknya gue juga pengen deh. Ngelihat lagi teman, terus nggak, sebelumnya tuh kayak, mau nyari info tuh males gitu, apa sih itu ngebaca tuh males gitu. Ketemu lu kan, oh dia ini alumni LPDP, baru pulang dari University of Bristol. Nah, ada sejarahnya juga tuh kenapa masuk Bristol sebenarnya gitu. So, that would be my next question. Why Bristol, basically? Jadi, nah ketemu lu gitu kan, gimana sih Bal, kan sempat ngobrol-ngobrol, gimana sih tesnya seperti apa. Nah gue mulai refleksi lagi nih, duh mampu nggak ya gue ya, ini ngelihat anak-anak tuh kayaknya ya anak-anak muda lah ya, kayaknya yang seumuran, karena kan batas akhir kan 35 tahun ya kalau nggak salah si persyaratannya gitu. Tapi ya udah coba deh gitu. Nah kenapa Bristol, pada saat itu tuh udah keterima di 3 sebenarnya, udah dapat apa namanya tuh Leeds. Enggak, surat apa itu namanya, LOE gitu. Itu di Glasgow, di Manchester sama di Bristol gitu. Nah galau nih, ini waktu itu Glasgow tuh berat banget karena Tantri di situ, orangnya tuh suka ngikut gitu loh gitu. Oh Tantri di Glasgow kayak enak ya Tan, di situ ya Tan. Tapi ngebanding-bandingin lagi kayaknya kurikulumnya kayaknya nggak cocok gitu sama yang gue pengen gitu. Nah terus tanya-tanya malu kan, gimana sih Bal belajarnya di situ? Oh ada belajar ini, ada belajar ini, seru loh gini. Gue ingat banget lo cerita tentang globalization and politics of English gitu kan, seru loh belajar ini juga. Wah ya udah akhirnya terus juga memikirkan bahwa oh Bristol kan cuma 2 jam dari London. In case kita ada apa-apa keperluan ke kedutaan atau apa, itu lebih dekat gitu. Jadi terus ngelihat, sebenarnya kalau ngelihat bandingin living cost, Bristol kan jauh lebih mahal daripada Manchester dan Glasgow gitu. Ya betul, Bristol gitu. Tuh mahal. mahal banget itu. Tapi ya udah akhirnya kan ngobrol-ngobrol gimana sih Bal di sana, dapat insight juga dari lu, terus dari browsing juga, ya udah akhirnya ke Bristol. So, did you go to Bristol because of me? Well, kind of, ya. Oke, jadi gue gak perlu tanya itu lagi guys. Karena udah ada udah mendapatkan wejangan dari yang sudah pernah kesana gitu. Kalau gue dulu sih sebenarnya gue nggak tahu Bristol. Kalau sejarah gue cara nyari kampus itu sebenarnya yang gue tahu kan pasti kalau di UK Oxford gitu kan.
Manchester, Liverpool karena bola gitu kan, London udah pasti gitu. Terus gue mencari, dulu gue kayak mau daftar kampus mana, yaudah gue cuma coba search TESOL UK, Master TESOL UK, terus kayak muncul pertama tuh Bristol gitu kan, terus lihat kotanya bagus, terus waktu itu tuh, kan aku pergi 2015 ya, 2015 itu Bristol kan menang Euro Green Capital City itu kan, kayak kayaknya ini, kok gue bayangin tuh kayak di Bogor, sejuk gitu kan, Bogornya UK gitu, masih ada country side-nya gitu kan, terus apalagi ya, terus gue lihat juga kotanya kayaknya seru banget, bagus gitu, terus kotanya juga nggak jauh dari London, gue nggak mau di London, tapi gue juga nggak mau jauh-jauh dari London gitu, terus gue mau cari yang PPI-nya sedikit orang Indonesianya, karena gue nggak mau yang deket sama banyak orang Indonesianya, karena kalau udah kayak di London, udah kayak di Manchester, itu kan udah banyak banget, jadi kan pasti udah kayak ya karena udah terlalu banyak, jadi kayak kurang deket, pasti kurang solidnya kurang gitu menurut gue ya. Ya gue nggak tahu aslinya gimana, tapi kalau yang gue observasi seperti itu gitu. Bahkan masih ada yang nggak tahu kalau dia kalau dia kuliah di sini dari Indonesia gitu. Tapi kalau di Bristol kan tahu semua, ya kan? Dan tahu semua dan ya segitu aja, cuma paling 20, 25 orang, 30 orang gitu maksimal. Jadi kenal semua, dan itu sih yang kenapa gue ke situ, dan ngeliat juga kurikulumnya kan. Jadi kalau di FYI aja, jadi kalau di UK itu walaupun jurusannya sama, beda kampus, beda course. Beda course dan beda beda disiplin. nature dari kurikulumnya sendiri gitu. Jadi Uni kemarin ngambil apa? S2? TESOL. Jadi kalau kalian belum tahu TESOL itu apa? Teaching English to Speakers of Other Languages. Jadi sebenarnya cuma apa sih kalau gampang bahasa Indonesia itu pendidikan bahasa Inggris, cuma gitu doang gitu. Pendidikan bahasa Inggris S2. S2 gitu doang. Cuma kalau di luar negeri tuh banyak istilahnya ya. Ada yang dia ke TEFL, ada yang TEFL, ada yang TESOL, ada yang apa itu namanya? Oh, banyak juga yang applied linguistic kan. Tapi kalau applied linguistic ya teaching is part of that. Teaching is part of that, tapi nggak yang full educational gitu kan. Tapi kalau TESOL tuh lebih ke fokus ke situ. Kayak gitu. Baik, terus selama kuliah gimana pengalamannya? Susah nggak? Susah. Susah guys. Susah di apanya dulu tuh? Susah di pelajarannya, atau gaya belajarnya, gaya mengajarnya, atau tugas-tugasnya, atau apa nih? Dibilang, tapi ini bukan maksudnya susah-susah gitu, enggak. Ya susah, ditanya susah enggak? Ya susah. Challenging, nah benar. Kata yang tepat tuh mungkin challenging ya, enggak yang difficult, yang aduh, enggak. Challenging sih, bahwa itu kayak menyobek-nyobek kita tuh kayak, ini kayak apa? Filosofi elang ya katanya, kalau dia mau supaya dia bisa terbang lebih tinggi tuh dia harus menyobek-nyobek badannya dulu biar tumbuh bulu-bulu baru katanya gitu. Nah, anyways, challenging. Baru tahu gue filosofi itu. Gue juga dengar dari siapa ya gitu. Nah, jadi apa namanya, challenging sih. Challengingnya dalam artian reading. Itu readingnya banyak banget gitu. Dan kita tuh harus ngambil gist-nya itu kan untuk bisa. Nah, itu tuh yang pengalaman dulu tuh kayaknya, nah ini bukan maksud menyalahkan, tapi memang pengalaman belajar yang diterima dulu pada saat S1 tidak mengajarkan bagaimana berpikir kritis gitu, tidak mengajarkan bagaimana, tidak mendapatkan pengalaman bagaimana berpikir kritis, bagaimana mendebat, bagaimana men-challenge, bagaimana problematize gitu. Kita hanya describe, habis itu copy paste, ini jujur aja ya gitu ya, ngebaca copy paste, paraphrase paste, copy paste gitu. Tapi paraphrase masih bersyukur ya di paraphrase. Masih bersyukur gitu. Daripada ini copy paste beneran. Ini belak-belakan aja gitu. S1 tuh juga kayaknya ya itu tadi lebih ke teacher centered gitu. Kita cuma nerima. Nah, kalau di sini memang student led banget gitu kan. Memang si tutornya memang literally ya facilitate kita gitu. Cuman sebagai facilitator gitu. Enggak yang semuanya itu berasal dari dia, enggak gitu. Nah, sulitnya itu ya itu tadi, karena nggak terbiasa dengan, walaupun nih pengalaman mengajar, itu tadi kan perspektifnya sebagai guru, kita kan tinggal nyuruh doang, coba kamu tulis ini gitu kan, ayo bikin tugas ini gitu. Terus tapi begitu kita yang melakukannya sendiri ternyata itu berat. Nah, itu juga ya Allah, nih apa hukuman ya, apa gue dosa sama murid-murid gue ya gitu. Betul. Kadang mikir kan, ya Allah nih dosa nih gue sama murid-murid gue ngasih tugas susah-susah gitu. Tapi seru sih. Di balik itu semua, kalau dibilang pengen ngulang nggak? Pengen gitu. Sulit gitu, tapi pengen ngulang, pengen gitu.
Jadi part tersulitnya adalah mungkin habit ya, habit untuk Habit belajar, belajarnya. learning habitnya gitu. Itu yang pada saat ya pembelajaran lah. Now that I know gitu kan bahwa apa sih yang harus disiapin kalau kita mau kuliah keluar itu, yaitu apa namanya baca, nulis itu memang udah kayak makanan sehari-hari gitu. Bahkan itu tadi salah satu komplimen yang membuat gue sangat termotivasi pada saat itu memang pernah mencapai titik sangat serendah-rendahnya, kayak ngerasa paling bego sebego-begonya di kelas gitu ya, nggak ngerti ini tentang apa sih itu mata kuliah pedagogy PCT pedagogy and curriculum in TESOL gitu kan, itu nilai ya pas-pasan lah ya pada saat Siapa dosennya? Matt Kizirski. Dulu gue tali ya. Terus. Nah itu kok nggak ngerti-ngerti ya tentang apa gitu. Nah tapi terus ada salah satu teman, dia memang orang apa ya, dia orang Amerika tapi udah lama di UK gitu ya, udah jadi British citizen juga, bilang bahwa Hesti kamu jangan gitu. Banyak loh yang saya kagumi dari kamu, salah satunya apa? Kamu itu non native English speaker gitu. Tapi you came a long way gitu ya dari your country gitu ya ke sini, terus ngambil pelajaran teaching English lagi gitu. Sama dibandingkan saya. Jadi saya ini apa katanya gitu. Jadi apa namanya? Ayo semangat lagi bahwa kamu datang ke sini jauh dan ini bukan bahasa kamu, ya wajar kamu mengalami kesulitan. Saya aja yang ini bahasa ibu saya mengalami kesulitan gitu, apalagi kamu gitu. Jadi kayak gitu, oh iya juga ya, yaudah semangat lagi kayak gitu. Gitu sih. Luar biasa. Jadi emang itu ya kebiasaan habit belajar itu yang mungkin kita sangat ini banget sih, kayak kalau dulu baca itu kalau nggak dipaksa nggak baca nggak sih? Bener. Gitu kan? Maksudnya baca pun paling kayak cuma sekedarnya aja. Kalau Baca hanya sekarang untuk mengerjakan tugas gitu. sekarang kan kalau sekarang kan kalau nggak tuh masih pakai Blackboard nggak? Pakai Blackboard. Masih pakai Blackboard kan. Jadi kalau di Blackboard itu ya kayak apa sih, kayak e-learningnya gitu guys, kayak Google Classroom gitu kan. Jadi kalau situ setiap besok mau kelas itu udah disediain reading wajibnya ada berapa, reading wajibnya ada berapa gitu kan, reading optionalnya ada jadi ada bukunya, ada artikel, nanti ada artikel wajib, nanti baru ada artikel opsional gitu yang untuk tambahan gitu. Bayangin jadi setiap mau kelas satu kelas aja itu bisa 2-3 bacaan harus beres, kalau enggak ya siap-siap melongo pas diskusi. Bener kan? Bener-bener melongo kan kalau Bener, nggak dan itu baca. malu rasanya kan, malu kayak ditanya nggak ada yang jawab. Nah itu juga nih, jadi di satu kelas itu kami cewek semua, ada hampir 35 orang kayaknya. Itu cewek semua dan rata-rata tuh mayoritas kan teman-teman yang dari China. Gitu, itu yang Indonesia 3, Kazakhstan 2, Serbia 1, Amerika 1, UK 1 gitu ya. Nah, jadi yang jawab tuh bener-bener ya itu nggak ada yang jawab nih. Kan kita nggak enak ya sama dosennya, nggak ada yang jawab nih, kayaknya kita lagi angkat tangan lagi, kayak gitu. Nah itu juga salah satu pengalaman nih, Mbak, karena gue termasuk orang yang memang apa ya, CCTV doang kalau diskusi, bukan kalau rapat, kalau apa tuh cuma ngeliat doang gitu. Tapi di situ tuh kayak, wah ternyata nggak ada salahnya ya kita berusaha menyuarakan, belajar lebih percaya diri, itu motivasi dan percaya diri itu lebih terangkat beneran. Jadi itu salah satu yang gue syukuri bahwa gue nggak terlalu negatif lagi sama diri gue gitu, bahwa oh ternyata kalau dicoba tuh bisa gitu sebenarnya gitu, kayak gitu. Berarti memang luar biasa banget ya ketika kita ngelihat lingkungan kita tuh benar-benar mempengaruhi kita ya, maksudnya ketika kita ngelihat orang-orang di kelas yang pada mau aktif, jadi kita kayak terpacu juga, gue harus aktif juga nih ya gitu. Tapi kan again, aktif without something inside itu juga nggak bisa kan? Itu juga nggak bisa sih. Berarti emang benar-benar harus ready kita. Jadi, nah itu juga mungkin yang, jadi gue dulu gini, kan gue pas gue S1 itu kan gue di Sampurna University kan. Nah Sampurna University itu bener-bener, jadi selama gue pelajaran itu, selama gue mengajar itu bener-bener dicuci otaknya dengan yang namanya student centered, teacher as facilitator, active learning. Jadi active learning yang digaungkan di kampus gue itu adalah gimana caranya membuat murid bekerja, gerak sana sini, jalan sana sini, activity gitu, bukan duduk aja gitu. Tapi hingga akhirnya tiba-tiba ada dosen gue yang lumayan cukup udah berumur, S2-nya, dia sekolah di Southern Illinois University di Carbondale sana di Chicago. Nah itu
Dia bilang, "Hi guys, active learning is not making your student move. Active learning is how your brain Yeah. moves." To get them thinking. Gini. Jadi gue kayak jadi ketika gue pas dulu gue kuliah juga dan dari cerita uni juga gitu, itu gue langsung ngebayangin bener loh apa yang dikatain sama dosen gue dulu. Jadi kalau active learning itu is not only you move around gitu kan, tapi lebih ke gimana caranya you're active in the brain gitu, you active in responding the question, in discussion, participating gitu. Jadi bener-bener harus banyak sih yang perlu kita revolusi ya, Iya, revolusi di dunia pendidikan kita gitu, bahwasanya nggak bisa loh kita terus-terusan pasif di kelas gitu, terus kemudian menggaungkan student center, active learning, tapi yang aktif badannya, yang aktif move-nya, tapi ininya nggak. Benar sekali. Jadi bahkan sampai sebelumnya pemahaman gue itu bahwa dulunya tuh active learning tuh ya udah student tuh harus gerak gitu. Gerak apa? Diskusi hanya sekedar ngobrol, berdiskusi, tapi apa sih yang mereka diskusikan? Quality discussion apa enggak gitu. Jangan hanya nanya pertanyaan yang di surface level aja, yang beginner level kayak seperti WH question, tapi pertanyaan apa sih yang mereka gunakan? Nah, kayak gitu sih. Jadi memang pemahaman terhadap active learning itu sendiri juga pada saat sampai di sana itu memang berubah sekali gitu, bahwa yang di-activate itu ya pikirannya, thinkingnya memang benar-benar harus critical thinking gitu. Karena ya itu tadi kan gue cerita esai gue yang cuman yang bersifatnya deskriptif itu nilainya ya sangat-sangat pas-pasan gitu kan. Komennya itu harus problematize gitu. Ya udah, kamu umpamanya gini, dikasih topik A gitu. Ya awalnya kan belajar gitu, gimana ya caranya? Ya udah present kita kan cenderung untuk presentasi. Ini loh, data menyebutkan ini, research ini. Terus so what gitu. Nah, so what-nya itu yang apa? Terus mau apa kamu dengan data yang kamu sajikan gitu. So what-nya itu sih. So what-nya itu gitu. Oke, jadi ngomongin masalah essay dan nilai. Nilai terjelek, pernah dapat nilai jelek nggak pada saat kuliah? Gua ngerasa sih Bukan jelek, nilai terendah mata kuliah apa? Mata kuliah LRT, Learning Resources in TESOL. Itu optional ya? Itu optional. Oh, oke. Berapa Learning tuh? Resources in TESOL. Masih ABC? Masih B sih sebenarnya. Oke. Oh, B itu rendah, guys. Enggak, tapi baik. Oke. Terus masuk B, cuman gini ya, itu tadi sombong gitu ya. Kan kita punya target gitu ya. Dan ini tadi salah satu yang dipelajarin juga bahwa gini, dulunya gue tuh cukup demanding gitu ya sama murid-murid gitu. Ayo dong, bisa kok, kamu bisa gitu. Tapi walaupun berusaha mengerti bahwa prosesnya, ayo dong, Miss Hesti, prosesnya yang dilihat. Iya, kita menilai proses pembelajaran si anak gitu. Tapi lagi-lagi kita pada akhirnya proses itu harus dikonversikan menjadi nilai, ya nggak sih? Jadi itu yang gue juga masih berkecamuk gitu ya. Oke, kalau yang dinilai prosesnya, terus kenapa harus ada angka gitu? Kenapa harus ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan? Nah, memang ada deskriptor seperti itu, tapi ya udah gitu. Itu sesuatu yang gue juga nggak tahu sih gimana memecahkannya saat ini, karena memang ujung-ujungnya ya dikonversikan ke angka gitu. Nah, itu gue dapat nilai 62 untuk mata kuliah LRT. B. Itu B gitu. Sisanya berarti A dong. Apa? Sisanya berarti A dong. A itu kan 70 ya batasnya di situ. Ya A batas bawah lah. Oke, baik. Ternyata ya begitulah Uni ya. Sangat pintar sekali untuk mengikuti pelajaran. Jadi kalau gue mungkin kebalikan Uni ya. Gue dapat A terus terang cuma 1. Oke. Dapat A itu cuma 1 mata kuliah. Itu mata kuliah apa ya? Yang sama Francis. Globalization. I think so. SLL, No. Second Language Learning. Second language learning. Karena gue bahas teorinya Vygotsky, sociocultural theory itu kalau nggak salah. Itu cepet banget tuh. The best essay yang pernah gue buat. Essay yang satu-satunya essay yang pernah gue buat, tapi itu hampir 100. Wow. 90-an sekian. Karena gue emang benar-benar cinta banget sama yang gue ini. Sisanya kenapa gue nggak terlalu perform? Gue terus terang, gue ada kena plagiarism issue. Gara-garanya nih, ini lagi guys, ini mungkin gue nggak malu menyebutin kenapa gue nggak pernah malu nyebutin kegagalan gue ya. Mungkin gue anggap itu sebagai
kegagalan iya, tapi but I didn't take it as a failure gitu. Maksud gue Lesson gagal, lah ya. gagal ya udah. Maksud gue ya udah gue gagal, tapi what matters the most is not the condition when you fail, but what you did after you get the failure gitu kan. Exactly. Jadi pada saat itu gue ditanya, jadi gini, jadi gue tuh meng-quote sesuatu dari quote-nya orang gitu. Karena I was thinking, ini kan gue udah quote, Yeah. tapi kata-katanya nggak ada yang gue rubah, karena pun gue menyebutkan namanya, tapi quote, ngerti nggak sih? Gue meng-quote quote-nya orang gitu, Yeah. tapi gue dengan cara, dulu gue, jadi gini, pas gue di Indonesia gitu, pas gue di kampus gue yang waktu gue S1, it doesn't matter, Exactly. it didn't matter gitu, Exactly. kayak gue ngelakuin hal yang ini, gue nggak dianggap plagiarism, it's okay gitu. Ketika gue ngelakuin hal yang sama, kena dong di turn it in. Nah, kan, jadi menganggap kalau gue ini benar-benar, ya maksud gue kan mau apa namanya, direct quotation, tapi di quote sama orang. Ya udah gue quote lagi tanpa ngerubah apapun. Jadi seolah-olah ini gue plagiat dari artikelnya si orang yang punya ini, yang second author-nya ini gitu. Oke. Dipanggil lah gue ke gedung itu di sidang. Oh, serius? Di sidang. Wow. Itu di sidang karena yang gue quote itu kan ada batasannya berapa persen, itu gue lebih dari 30%. Gue di sidang lagi gini-gini terus gue bilang, ya, tapi emang gue akui kenapa gue nggak sempat ngerubah juga karena gue emang waktu itu lagi vacation. Jadi gue ngumpul tugasnya lagi pas gue lagi di Spanyol itu. Jadi pas gue lagi ke Spanyol gue ngumpulin tugasnya. Jadi benar-benar gitu. Jadi selain buru-buru juga sama gue emang enggak kok ini kayaknya gue fine-fine aja, orang gue nggak, I didn't claim that as my writing gitu loh. Terus gue kasih, tapi memang cara gue quote yang salah, akhirnya kena di sidang. Dan ya yang harusnya dapat A atau dapat B, gue dapat C. Tapi alhamdulillah juga ya, Ya nggak di failin, fail, nggak iya. fail. Jadi ya gue dapet C. Nah, ngomong-ngomong plagiarism gitu, itu adalah salah satu momok terbesar gue sebelum berangkat. Karena gini, kebetulan kan ini browsing-browsing gitu ya, apa namanya, segala macam dicari tahu gimana sih kuliah di TESOL di Bristol gitu. Muncul salah satu blognya Mbak Mimi. Nah, Mbak Mimi sempat nulis cerita tentang dia bahwa dia juga pernah katanya dapat D gitu ya, gara-gara di salah satu mata kuliah ada kesalahpahaman atau bagaimana, pokoknya dianggap bahwa itu tuh kayak direct quotation tapi lupa kayaknya. kasih tanda petik. Lupa kasih tanda petik kayaknya ya. Nah, terus dia dapat D apa F gitu, nggak ngerti. Nah, tapi terus ngobrol gitu ya, dipanggil, diklarifikasi, terus akhirnya udah bisa dirubah gitu maksudnya. Karena itu suatu ketidaksengajaan atau bagaimana. Betul. Nah, itu terlihatlah di situ nama dosennya. Karena Mbak Mimi tuh ngupload gitu ya mata kuliahnya, terus bukti bahwa ini dia dapatnya. Itu karena udah tahu dosennya siapa, nyampe di UK, itu dosen yang paling gue takutin. Ya Allah, itu benar-benar deh. Kalau kalian nggak siap, nggak usah lah research, udah jalanin aja, nggak usah cari-cari tahu gitu. Maksudnya Si Gerald bukan sih bukan? Bukan, si ini Guo Xingyu. Guo Xingyu. Oh iya benar, dokter. Nah, itu strict banget. Itu ya. pembimbing disertasi gue. Nah, dia tuh strict banget gitu ya. Strict banget, dan kadang-kadang gue merasa masih ada aura-aura, memang dia orang Asia gitu ya. Maksudnya kayak guru-guru kita gitulah. Kalau umpamanya ngobrol gitu kan, pay attention. Jadi memang masih berasa kayak guru-guru di Asia gitu ya. Itu gue takut banget sama dia tuh beneran. Tapi alhamdulillah sih nggak masalah ya sama dia. Nah, ngomong-ngomong plagiarism gitu, ini salah satu yang gue sangat-sangat gue pelajarin, yang gak sangat-sangat gue syukuri gitu ya. Bahwa yang kalau dikatakan apa sih yang paling berbeda kuliah pada saat S1 dan S2 gitu ya, yaitu gitu. Karena kayaknya dulu di S1 kita ngelihat, gue ya terutama, ngelihat skripsi kakak kelas gitu ya. Oh gini, dia ngambil ini. Kita nggak pernah diajarkan ambillah first resource gitu. Yeah, betul. Gitu ya. Jangan, jadi gini, dia nge-quote gitu kan. Dari si ini, ya udah gue ambil aja langsung dari situ. Gue nggak coba cari bener nggak sih ada yang namanya Ahmad 2003. Ada nggak sih yang ngecek kita quote di mana, terus di bibliografinya itu bener atau gitu, enggak, bener kan? Atau enggak, terus bener nggak sih enggak? penulisan bibliografinya kayak gitu. Nah, gue udah simply lihat aja, oh nih udah ada kok dia. Jadi kayak orang udah membuat intisarinya, kita memparaphrase lagi. Nah, itu sesuatu yang nggak bagus ya gitu. Benar-benar. Dan I didn't know it wasn't good until I itu melaksanakan kuliahan S2 ini, karena kayaknya dulu ya udah emang kita juga baca ini artikelnya, tapi ya udah gitu kan, kita mencantumkan nama kok gitu, kita nggak klaim itu punya kita gitu. Bahkan walaupun kita paraphrase gitu ya, kita tetap harus mencantumkan sumbernya. Karena kan itu bukan murni hasil pemikiran kita gitu. Betul, exactly. Nah, ini ya salah satu yang memang kayaknya
perlu kita revolusi juga. Sulit nggak sulit ya sebenarnya Iya, paraphrase atau nggak benar. paraphrase itu karena bener-bener tricky. Kayak gue itu gue ngerasa ini udah gue direct quotation, udah gue kasih nama, kenapa gue masih plagiat? Ternyata emang itu tadi gue nge-quote dari sumber kedua, gue dari sumber pertama, jadi Iya, bener-bener kena. bener. Aduh, Itu dan itu banyak ya, seteliti itu dan ya. itu banyak loh, dan itu banyak gue quote dengan cara yang sama hingga until ya udah gue belajar banyak hal. Jadi kayak ya itu mungkin pengalaman yang nggak perlu kalian lewatin ya kalau kalian nonton video ini. Jadi ya orang kuliah itu pasti ada perjalanan journey beda-beda gitu. Kalau yang gue alami ya memang seperti itu karena ya it didn't matter when I was in. Ketika gue S1 gue nggak masalah kenapa gue kemudian itu, dan salahnya gue adalah terjadinya ketika di tugas akhir yang harus di scoring gitu kan. Jadi ya sudah. Dan apa namanya pada saat lo dulu muncul nggak pada saat kita submit muncul nggak similarity check-nya di Turnitin itu? Karena kalau di kampus-kampus lain, gue lihat teman gue tuh kalau pada saat mereka upload, Dicek dulu baru ntar baru disubmit ya? Benar, dicek terus nanti muncul kesamaannya, similarity-nya berapa. Kalau di bawah 30% kan masih acceptable gitu. Nah kalau di sekarang itu sama sekali nggak muncul. Jadi kita tuh sama benar-benar kayak Zaman gue juga nggak muncul, zaman gue tuh jadi kita nggak tahu ini kita udah kita plagiat atau enggak. Kita jadi lewat apa enggak submit gitu ya. doang. Jadi baru ntar ketahuannya di akhir. Nah, itu Nggak gitu dicek sama mereka. Itu sih mungkin yang perlu diperbaikin ya. Iya, UOB tuh harusnya gimana? kasih ini dong mahasiswa. Iya, jadi benar-benar kita nggak tahu ini kita plagiat atau nggak tahu ujungnya kena plagiarism. Iya, Kita benar. nggak intentionally did plagiarism gitu sih. Terus kalau apa lagi? Mata kuliah yang paling disukain apa berarti? Second language learning. SRL sama SRL, Francis. ya, sama Francis. Kenapa suka itu? Di situ tuh bener-bener kan oke, kita bilang bahwa oh gue ambil English education gitu ya, ngajar English, terus apa ya cuman sekedar listening, reading, speaking gitu ya, writing gitu. Tapi kalau di SL itu memang benar-benar kenapa orang belajar Yes. gitu ya, orang belajar tapi what makes them learning gitu, how to keep them learning kayak gitu prosesnya gitu. Dan apa namanya belajar teori-teori kenapa sih kok muncul pendapat seperti ini ya seperti itulah, kayaknya seru gitu ngelihat bahwa, dan kita jadi paham bahwa kenapa sih kalau anak sebelum mencapai puberty itu kayaknya mudah belajar bahasa, kenapa kalau setelah itu tuh sulit. Oh ternyata ada yang pernah berpendapat seperti ini kayak gitu. Oh ternyata ada yang membantah lagi, seru aja gitu ngelihat perdebatan dan ngelihat perkembangan Ya, teorinya si Krashen, teorinya si Chomsky, itu seneng banget ya mereka berbantah-bantahan ya. Benar, terus jadi tahu kenapa sih soal itu harus dibikin gradually tingkat kesulitannya dari mudah sampai sulit gitu. Terus kenapa sih soal itu harus harus sedikit lebih tinggi, sedikit lebih sulit dari kemampuan, sedikit lebih tinggi dari kemampuan Scaffolding. awal. Nah, kayak gitu-gitu tuh seru gitu bahwa ZPD ya, ZPD ya, gitu. Zone of Proximal Development ya. Itu seru sih. Ya, jadi essay gue bahas itu waktu itu, jadi gue seru. Essay gue juga paling tinggi sih di situ. Ya, jadi ya seru banget ya. Seru, Jadi seru. terus apalagi, jadi kalau mau berpesan kepada pendidikan atau kampus-kampus di Indonesia, apa nih dari setelah pengalaman belajar di sana? Apa ya? Berat juga nih pertanyaannya. Kira-kira harusnya begini loh. Lebih kepada critical thinking. Critical thinking itu jadi gini, kan pengalaman gue refleksi juga sebagai guru gitu. Dan alhamdulillahnya gitu ya, 3 tahun sebelum berangkat itu gue dibekali dengan pengalaman mengajar di sekolah internasional ya, kita katakanlah seperti itu, kurikulum IB gitu. Yang gue sendiri nggak tahu itu apa. Nah di situ yang gue bener-bener tahu, oh gini loh, pertanyaan tuh seperti ini loh yang bisa memotivasi anak untuk berpikir kritis. Tuh pertanyaannya seperti ini, bukan pertanyaannya seperti ini gitu. Nah jadi alhamdulillahnya ketika gue melaksanakan perkuliahan S2 di Bristol gitu, itu dibilang sulit ya, challenging. Tapi alhamdulillah karena udah ada bekal mengajar kurikulum IB pada saat itu, isu-isu yang dibahas juga isu-isu universal gitu. Nah itu cukup membantu. Nah sekarang gini, kalau ditanya pesan, ya itu tadi, active learning itu kayaknya udah nggak bisa ditawar-tawar. Itu udah menjadi satu-satunya salah satu strategi pembelajaran yang harus kita gunakan gitu. Kalau dikatakan metode active learning kan banyak sekali gitu. Ya mungkin mulailah dari
pertanyaan dulu. Jangan lagi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang Nanya surface ya. iya, yang hanya surface, yang memang pada akhirnya hanya membuat anak tuh menghafal gitu. Menghafal. Apa definisi ini gitu ya. Sebutkan 3 macam ini gitu. Itu gunanya apa dia menyebutkan 3 macam? Jadi kalau kita ngeliat dari Bloom's taxonomy sendiri juga menyebutkan itu kan hanya di bawah bagian remembering, yang understanding. beginner gitu, yang beginner level gitu, remembering, understanding, mentioning, recalling kayak gitu-gitu. Nah, jadi menurut gue pembelajaran aktif itu udah menjadi salah satu udah menjadi Hal yang nggak bisa ditawar. nggak bisa ditawar gitu untuk mengajar di kelas kayak gitu. Apalagi kalau library. Library juga. Nah, ini pemanfaatan library. Gua sangat-sangat kagum dengan fasilitas library yang ada di kampus-kampus di UK, beneran. Kayaknya dulu library itu bahkan momok gitu ya. Momok, aduh minjem buku, ngapain lagi. Karena itu tadi, kejelasan instruksi itu juga penting. Betul. Anak cuman dikirim, oke, pilih buku di library 1. Terus ngapain? What should they do with the book gitu? Yeah. Apa? Terus mau apa? Kita minta mereka mau apa terhadap buku itu gitu. Itu kan yang biasa pengalaman gue ya dulu nggak jelas gitu. Mau ngapain? Terus udah baca buku terus diapain gitu. Tapi kalau umpamanya kalau di pengalaman gue belajar gitu ya, itu tuh library tuh udah kayak tempat peraduan gitu ya. Maksudnya, aduh, kemana harus mengadu ya ke library lah itu betul. semua ada di situ. Itu memang benar-benar sumber informasi yang sangat-sangat, walaupun secara fisik gue jarang datang karena gue tipikal orang yang nggak bisa belajar di keramaian gitu. Tapi kan online library kita bisa jurnal apalagi gitu ya, itu limitless lah gitu. Akses kita ke situ. Nah, itu pemanfaatan library juga kayaknya udah mulai harus digalakkan. Kecintaan membaca gitu. Gue sendiri merasakan walaupun guru gitu ya, tapi ternyata reading skill itu sangat-sangat reading menentukan writing skill gitu. Betul, karena output tergantung dengan inputnya kan. Exactly. Jadi kalau bisa ya itu tadi pesannya ya pemanfaatan library, pemanfaatan perpustakaan itu dimaksimalkan gitu. Soalnya gue nggak pernah. Jadi kalau misalnya exam week gitu kan dia 24 jam buka kan. Jadi gue itu memanfaatkan momen itu untuk bawa bantal, bawa blanket ke sana nginep di library karena ya social science library kapan lagi bisa nginep di perpustakaan di Indonesia nggak ada cuy. Bener. Jam 5 tutup. Itu ada yang bawa rice cooker loh. Iya. Ada yang bawa rice cooker, ada yang memang bawa bantal, bawa kan apalagi di kampus kita baru ini dia direnovasi. Jadi udah ada tent gitu loh, kayak tenda-tenda kecil, terus juga dibikin senyaman mungkin. Jadi mereka yang mau nginep ya bisa nginep di situ gitu. I see. Jadi luar biasa banget ya pengalaman yang maksudnya ada belajar menuntut ilmu di 2 setting yang berbeda. Satu di negara yang masih berkembang, which is kayak negara kita, dengan negara yang emang udah established dan well developed gitu ya dari segi pendidikannya. Okay, everyone, open your mind.